Halo, ketemu lagi dengan Guru Venon. Saya lanjutkan pembahasan matriks sekarang di bagian 3. Kita akan bahas tentang minor dan kofaktor, atau minor dan kofaktor lah bahasa Indonesia. Minor dan kofaktor. Nah, apa itu minor dan kofaktor dari suatu matriks kita bahas sekarang. Nah, minor matriks 3x3. Jadi minor dan kofaktor ini biasanya untuk matriks 3x3 ke atas. Untuk matriks 2x2 nggak ada istilah minor kofaktor ya. Ada. Cuman jarang. Jadi kalau yang kita bahas mulai dari matriks 3x3 aja. Nah, oke. Minor itu kita lambangkan dengan MIJ, di mana I dan J-nya ini angka sembarang ya. Dibaca minor IJ. Nah, itu adalah determinan dengan menghilangkan anggota di baris I dan kolom J. MIJ. Nah, jadi contohnya gini ya. Ada 2, 3, 0, 4, 1, negatif 1, 0, 5, negatif 1. Kita mau cari misalnya ini. Minor 1, 2. Nah, berarti dari baris ke-1 dan kolom kedua kita coret kayak gini ya. Baris ke-1 dan kolom kedua kita coret. Sehingga tinggal tersisa ini 4, negatif 1, 0, negatif 1. 4, negatif 1, 0, negatif 1. Nah, ini. Jadi determinan ini tinggal. Jadi negatif 1 kali 4, negatif 4 dikurang 0. Ini kali ini kan 0. Negatif 4 kurang 0, negatif 4. Gitu jadinya. Contoh lagi ya, contoh lagi. Minor 31. Nah, kalau minor 31 berarti baris ketiga, nah ini baris ketiga, dan kolom ke-1, nah ini kolom ke-1 kita coret. Nah, jadi sisanya ini kan, jadi sisanya 3, 0, 1, negatif 1, sama dengan negatif 3, negatif 1 kali 3, negatif 3 dikurang 0, ini kan 0 perkaliannya, jadi negatif 3. Nah, gitu. Jadi minor itu dicoret baris dan kolomnya. Nah, sekarang kofaktor matriks 3x3. Tadi kan minor. Kofaktor itu apa? Kofaktor itu mirip sama minor, cuman dia bisa positif, bisa negatif, tergantung dari I dan J-nya. Nah, contohnya gini. Nah, jadi kofaktor itu lambangnya alfa biasanya. Alfa IJ, ini kofaktor IJ. Nah, ini sama dengan minornya, sama dengan minor IJ, bila I tambah J-nya genap. Gitu. Tapi alfa IJ atau kofaktor IJ sama dengan negatif dari minor. Nah, bila I tambah J-nya ganjil. Nah, contoh ini nih. Kofaktor 1, 2. Nah, kita sebelum kofaktor 1, 2 ya. 1 tambah 2 kan 3. 3 kan ganjil. Jadi negatif di sini. Negatif minor 1, 2. Nah, gitu ya. Sama dengan negatif minor 1, 2 berarti baris pertama kita coret dan kolom kedua kita coret. Tinggal sisanya ini. 4 negatif 1, 0 negatif 1. Jangan lupa negatif di sini. Nah, jadi negatif 4 kali negatif 1 kali 4 kan negatif 4 kurang 0. Negatif dari negatif 4, 4. Contoh lagi, ini kan ganjil ya, 1 tambah 2. Nah, kalau ini alfa 31 atau kofaktor 31. Kofaktor 31 itu 3 tambah 1 kan genap. Nah, jadi nggak ada minusnya kalau genap, sama dengan minor 31 gitu. Minor 31 artinya baris ketiga coret, kolom ke-1 coret. Nah, kan tinggal tersisa 3, 0, 1, negatif 1. Determinannya sama dengan negatif 1 kali 3, negatif 3 gitu ya. Jadi kofaktor itu sama dengan minor bila I tambah J-nya itu genap. Tapi kofaktor sama dengan negatif dari minor apabila I tambah J-nya ganjil. Gitu pada intinya ya. Nah, sekarang matriks kofaktor dan adjoin. Nah, matriks kofaktor itu apa? Ya gampang, matriks kofaktor itu ini. Ini bukan matriks kofaktor ya, ini misalnya suatu matriks ya, anggotanya nih, anggota matriks atau elemennya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Ini maksudnya apa nih A11 dan segala macam ini hanya merupakan simbol aja dari elemen matriks. A11 artinya anggota di baris pertama. Nah, baris pertama dan kolom ke-1. A12 artinya anggota di baris pertama dan kolom kedua gitu dan seterusnya. A22 artinya di baris kedua dan kolom kedua, A23 artinya baris kedua dan kolom ketiga gitu. Nah, matriks kofaktor dari matriks A ini adalah ini. Nah, alfa 11, alfa 12, jadi A-nya ini atau elemen ganti kofaktor.
Jadi kofaktor di L11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 dan ya ini seterusnya ini. Nah, jadi ini adalah matriks kofaktor. Nah, sekarang ada adjoin. Adjoin dari matriks itu apa? Adjoin dari A itu adalah transpose dari matriks kofaktor. Jadi yang baris kita jadikan kolom, yang kolom kita jadikan baris. Gitu aja. Jadi adjoin itu adalah transpose dari matriks kofaktor. Jadi kita transpose ini gimana? Jadi alfa 11, alfa 12, alfa 13. Yang ini baris pertama jadi kolom pertama. Baris kedua jadi kolom kedua dan baris ketiga jadi kolom ketiga. Gitu ya. Nah, ini kan simbolis. Yang lebih enak coba saya kasih contoh. Nah, carilah adjoin dari matriks berikut. Adjoin dari matriks ini. Ya udah kita cari kofaktor-kofaktornya dulu aja ya untuk membentuk matriks kofaktor. Setelah ketemu matriks kofaktor, kita bisa ketemu adjoin. Tapi sebelum itu kita cari kofaktornya dulu. Kofaktor yang kita mulai dari kofaktor 11. Nah, kofaktor 11, 1 tambah 1 2. Jadi di sini nggak ada minusnya ya. Sama dengan minor 11. Minor 11-nya 1, negatif 1, 5, negatif 1. Kita coret ini, coret ya. Baris pertama coret, kolom pertama coret, tinggal 1, negatif 1, 5, negatif 1. Ini sama dengan 4. Nah, alfa 12, kofaktor 12. 1 tambah 2 ganjil kan, jadi negatif ya. Negatif di sini. Negatif minor dari 12. Minor dari 12, baris pertama coret, kolom kedua coret. Ya, baris pertama coret, kolom kedua coret, tinggal tersisa 4, negatif 1, 0, negatif 1. 4, negatif 1, 0, negatif 1, jangan lupa minus di sini. Sama dengan negatif 4. Dan seterusnya ya, cariin semua. Cariin semua. Sampai terakhir kofaktor 33, 3 tambah 3 kan genap ya, nggak ada minusnya. Jadi baris ketiga coret, kolom ketiga coret, tinggal 2, 3, 4, 1, negatif 10 ya. Yang lain juga sama caranya. Nah, terus kita susun matriks kofaktor. Alfa 11, alfa 12 dan seterusnya. Jadi ini kita ambil dari sini nilainya. 4, negatif 4, 20, negatif 3, negatif 2, 10, negatif 3, negatif 2, negatif 10. Nah, sekarang adjoin dari A tinggal ditranspos ini matriks. Gitu. Jadi 4, negatif 4, 20 jadiin kolom. 4, negatif 4, 20. Negatif 3, negatif 2, 10 jadiin kolom. Negatif 3, negatif 2, 10. Negatif 3, negatif 2, negatif 10 jadiin kolom. Negatif 3, negatif 2, negatif 10. Gitu. Nah, itulah adjoin dan matriks kofaktor. Gitu aja. Terima kasih. Nah, udah selesai. Jadi pembahasan minor dan kofaktor ini serta adjoin ini penting nanti untuk pembahasan matriks yang berikutnya yaitu tentang inverse matrix. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.